Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang sebuah penyakit yang biasanya itu diderita pada usia produktif. Nah, penyakit ini biasa kita kenal dengan rheumatic arthritis. Jadi teman-teman, sebelum saya masuk pada penjelasan yang lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih rheumatic arthritis itu. Jadi rheumatic arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian biasanya itu terdapat pada sendi tangan dan sendi kaki itu mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan seringkali akhirnya menyebabkan kerusakan pada bagian dalam sendi. Hal ini disampaikan oleh Gordon et al. Pada tahun 2002. Sedangkan menurut American College of Rheumatology pada tahun 2012, rheumatic arthritis adalah penyakit kronis jangka panjang yang menyebabkan nyeri, kekakuan, pembengkakan, serta keterbatasan gerak fisik pada banyak sendi. Berikutnya kita melihat tentang epidemiologi dari penyakit rheumatic arthritis. Yang pertama itu kita lihat tentang distribusi penyakit ini di dunia. Jadi di dunia semakin meningkat penyakit artritis rheumatik pada lansia, terutama terjadi pada perempuan. Penelitian dari Mayo Clinic yang dilakukan oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, wanita penderita artritis rheumatik mencapai 54.000 dari 100.000 penduduk. Sedangkan pria itu hanya terdapat 29.000 dari 100.000 penduduk. Yang kedua adalah distribusi penyakit rheumatic arthritis di Indonesia. Jadi teman-teman, menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018, jumlah penderita rheumatic arthritis di Indonesia itu mencapai 7,30%. Prevalensi penyakit di Indonesia menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2013 itu menyatakan bahwa prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan di Indonesia itu sebesar 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejala itu sebesar 24,7%. Sedangkan prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis atau gejala tertinggi di Nusa Tenggara Timur itu sebanyak 33,1%, diikuti Jawa Barat 32,1%, Bali 30%, Aceh 18,3%, dan Papua sebesar 15,4%. Selanjutnya distribusi rheumatic arthritis di NTT. Prevalensi rheumatik di Nusa Tenggara Timur menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2007 sebanyak 38%. Sedangkan menurut profil kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012, data yang didapatkan pada pasien rawat jalan di puskesmas di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012 bahwa yang mengalami penyakit pada sistem otot dan jaringan sebesar 103.772 orang atau sebesar 8,29%. Berikut pada data yang saya tampilkan ini berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis pada penduduk berusia lebih dari 15 tahun menurut provinsi pada tahun 2013 sampai tahun 2018. Pada tahun 2013, prevalensi penyakit sendi tertinggi itu terdapat di Provinsi Bali, sedangkan yang terendah itu terdapat di Provinsi Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 2018, prevalensi penyakit sendi tertinggi terdapat di Provinsi Aceh dan terendah itu terdapat di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tabel yang kedua ini kita dapat melihat bahwa berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk usia lebih dari 5 tahun pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut usia. Jadi penduduk dengan usia 15 sampai 24 tahun memiliki potensi terendah terkena penyakit sendi sekitar 1,2% saja, sedangkan penduduk dengan usia 75 tahun ke atas memiliki risiko tertinggi terkena penyakit sendi yaitu sekitar 18,9%. Yang berikut adalah menurut jenis kelamin. Jadi penduduk dengan jenis kelamin perempuan mempunyai risiko terkena penyakit sekitar 8,5%, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki memiliki risiko terkena penyakit sekitar 6,1%. Dan yang terakhir adalah menurut wilayah. Teman-teman, penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan memiliki risiko tertinggi menderita penyakit sendi dibandingkan dengan penduduk yang tinggalnya di perkotaan. Hal ini dibuktikan dengan data riset kesehatan dasar pada tahun 2018 yang mana prevalensi penyakit pada wilayah pedesaan itu sebesar 7,8%, sedangkan di wilayah perkotaan itu 6,9%.
Yang berikut kita masuk kepada faktor risiko rematik artritis. Jadi teman-teman, faktor risiko yang berhubungan dengan kasus rematik artritis ini kita dapat membaginya menjadi dua bagian, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Nah, untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi ini terdapat tiga bagian, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, faktor genetik, faktor usia, dan faktor jenis kelamin. Nah, mengapa faktor genetik menjadi faktor risiko? Karena jika salah satu anggota keluarga kita memiliki riwayat penderitaan rematik, maka keturunan selanjutnya juga akan mengalami penyakit yang sama. Kemudian usia rentan yang biasanya terjadi penyakit ini adalah usia antara 40 sampai 60 tahun, usia-usia produktif. Kemudian pada jenis kelamin, penduduk yang biasanya paling besar penderitaannya itu adalah penduduk perempuan. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pada hormon seks. Hal ini bisa kita. Yang berikutnya adalah jenis kelamin. Jadi penduduk perempuan ini jika dibandingkan dengan laki-laki, dia memiliki rasio sebesar 3:1. Meskipun mekanisme terkait jenis kelamin ini belum jelas penjelasannya, tetapi perbedaan pada hormon seks kemungkinan memiliki pengaruh. Kemudian kita masuk pada faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah gaya hidup. Gaya hidup ini dapat kita bagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama status sosial ekonomi, yang kedua itu merokok, yang ketiga diet, yang keempat infeksi, dan yang terakhir adalah pekerjaan. Kemudian faktor risiko yang dapat dimodifikasi yang kedua yaitu faktor hormonal. Hanya faktor reproduksi yang meningkatkan risiko RA, yaitu pada perempuan dengan stadium poliklinik efosis siklus menstruasi. Kemudian faktor risiko yang dua yang terakhir adalah faktor hormonal dan bentuk tubuh. Selanjutnya adalah klasifikasi rematik artritis. Jadi teman-teman, rematik artritis ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu artritis akut dan artritis kronik. Yang pertama kita lihat tentang artritis akut. Pada fase dini, gejala sistemik yang terjadi adalah lesu, anoreksia, penurunan berat badan, dan demam. Persendian yang paling sering terkena adalah sendi tangan, lutut, siku, kaki, bahu, dan panggul. Karakteristik distribusi adalah pada persendian tangan dan kaki, serta ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, serta sendi metakarpalageal dari keempat kaki. Gejala lokal awal yaitu nyeri dan kekakuan ringan lebih dari 1 jam yang dirasakan pada pagi hari dan pada waktu menggerakkan persendian yang meradang. Yang kedua adalah artritis kronik. Kerusakan struktur persendian akibat kerusakan rala sendi atau erosi tulang partikular merupakan proses yang tidak dapat diperbaiki lagi dan memerlukan modifikasi mekanik atau pembedahan rekonstruktif. Hal ini disampaikan oleh Handriani pada tahun 2004. Selanjutnya adalah gejala dari rematik artritis. Penyakit ini memiliki beberapa gejala teman-teman, yaitu yang pertama, kaku di pagi hari di persendian kurang dari 1 jam sebelum ada perbaikan maksimal. Yang kedua adalah timbul artritis pada 3 daerah persendian atau lebih yang ditimbulkan secara bersamaan dan biasanya terkena secara simetris atau kedua pergelangan semuanya kena. Misalnya kalau sebelah kiri kena, sebelah kanan juga terkena. Yang ketiga, terdapat ditemukan adanya tanda-tanda peradangan pada persendian seperti kemerahan, bengkak, panas maupun nyeri. Yang keempat adalah gejala yang tidak khas seperti adanya demam, kelemahan, dan penurunan berat badan. Yang terakhir adalah dapat ditemukan adanya penonjolan di bawah kulit pada tulang yang menonjol seperti di lutut. Yang berikut adalah patofisiologi rematik artritis. Jadi pada keadaan awal terjadi kerusakan mikrovaskuler, edema pada jaringan di bawah sinovium, proliferasi ringan dan sinovial, infiltrasi PMM, dan penyumbatan pembuluh darah oleh sel radang dan trombos. Pada rematik artritis yang secara klinis sudah jelas, secara makros akan terlihat sinovium sangat edema dan menonjol ke ruang sendi dengan pembentukan villi.
Secara mikros terlihat hiperplasia dan hipertrofi sel synovia dan terlihat kumpulan residual bodies. Terlihat perubahan pembuluh darah vokal dan segmental berupa distensi vena, penyumbatan kapiler, daerah trombosis dan pendarahan perivaskular. Pada reumatik artritis kronis terjadi kerusakan menyeluruh dari tulang rawan, ligmen, tendon, dan tulang. Kerusakan ini akibat dua efek, yaitu kehancuran oleh cairan sendi yang mengandung zat penghancur dan akibat jaringan granulasi serta dipercepat karena adanya panos. Hal ini disampaikan oleh Putra dan kawan-kawan pada tahun 2013. Yang terakhir adalah pencegahan reumatik artritis. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang dilakukan untuk mencegah faktor risiko reumatik artritis, yaitu yang pertama, membiasakan berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk mengurangi risiko peradangan reumatik artritis. Yang kedua, melakukan peregangan setiap pagi untuk memperkuat otot sendi. Yang ketiga, menjaga berat badan, mengonsumsi makanan yang kaya kalsium, memenuhi kebutuhan air tubuh, dan yang terakhir adalah tidak menjadi perokok aktif dan pasif. Baik teman-teman, demikian penjelasan dari saya tentang